Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Thumma amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman dimanapun Anda berada. Paruh pertama bulan Ramadan telah berlalu. Semoga semangat tetap tertambat. Semoga iman kian meninggi. Ramadan yang Allah hadirkan bersamanya Al-Quran, semoga tetap menjadi fokus utama kita. Namun pernahkah kita merenungkan untuk apa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran? Tidakkah cukup Allah mengutus Rasulullah atau menurunkan malaikat untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia? Mengapa harus Allah hadirkan Al-Quran di tengah-tengah kita, yang kita baca setiap harinya, yang kita renungkan maknanya? Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Sungguh, jikalau Allah mau, Allah menyampaikan risalahnya melalui malaikat atau melalui Rasulullah, atau bahkan langsung Allah sampaikan, Allah bisa, Allah mampu. Namun Allah turunkan Al-Quran sebagai pesan cinta dari Allah Ta'ala bagi kita para hambanya, agar senang kita, agar sedih kita, agar setiap suasana yang kita jalani, yang kita alami, senantiasa terpaut dengan Allah Ta'ala yang Allah wujudkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Satu ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Sad ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Itulah kitab, yang Al-Quran, yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka merenungkan, mentadabburi ayat demi ayat dari Al-Quran tersebut. Dan agar orang-orang yang memiliki akal mengambil pelajaran darinya. Inilah tujuan serta hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran di tengah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mensifati Al-Quran dengan keberkahan. Sebagian Allah firman yang surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah. Sungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Allah sifati Al-Quran dengan keberkahan. Allah sifati pula malam Allah turunkan Al-Quran tersebut dengan keberkahan. Lalu bagaimana kita mendapatkan keberkahan Al-Quran? Sungguh kita tidak akan sampai pada keberkahan Al-Quran liyadabbaru ayati, sampai manusia betul-betul mentadabburi, merenungkan, menyelami setiap makna dari ayat-ayat Al-Quran. Lalu apa sebenarnya makna daripada tadabbur? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Nadhratun Na'im, beliau menyebutkan bahwa tadabbur adalah tahdiqu nadhiri al-qalb, memfokuskan pandangan hati ila ma'anihi, kepada makna-makna Al-Quran, litadabburihi wa ta'aqurihi, untuk direnungkan serta untuk dipelajari maknanya. Inilah inti daripada tadabbur, agar bacaan kita tidak hanya sekedar lisan yang berucap, agar tidak sekedar lantunan yang kita nikmati, namun betul-betul setiap makna itu meresap ke dalam hati kita. Namun perlu untuk kita ingat bahwa tadabbur tidak hanya sampai pada perenungan, tidak hanya sampai pada berpikir semata. Muara daripada tadabbur adalah al-amal, beramal
dengan apa yang telah kita renungkan, apa yang kita tadabburi, agar kita semakin tunduk, patuh dan hanya beribadah kepada Allah sebagai menjadi tujuan utama manusia dan jin diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya beliau menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Ketika Al-Hasan Al-Basri memaknai hakikat daripada tadabbur, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ma tadabburuhu bihifdhi hurufihi wa idha'ati hududihi. Demi Allah, bukanlah tadabbur itu dengan menghafalkan huruf-hurufnya, ayat-ayatnya saja, namun meninggalkan atau menyia-nyiakan batasan-batasannya. Hatta inna ahadahum la yaqul, sampai ada di antara mereka yang telah membaca seluruh Al-Quran atau menghafal seluruh Al-Quran, dia mengatakan, qara'tul Qur'ana kullah. Aku telah membaca seluruh Al-Quran, aku telah menghafal seluruh Al-Quran. Ma yura lahu min khuluqin fi khuluqin wala amal. Sedangkan Al-Quran itu tidak nampak, tidak terlihat dalam akhlaknya maupun dalam amalnya. Ini yang penting bagi kita sekalian untuk kita renungkan bahwa sudah sampai di level mana tadabbur kita. Ataukah selama ini kita baru sebatas membaca huruf-hurufnya, tidak peduli dengan maknanya, tidak peduli dengan tafsirnya, ya. Atau sebaliknya, kita sedang berusaha untuk sampai pada level tadabbur, level para salafus salih dan juga khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT menggambarkan tentang sifat mereka orang-orang yang mentadabbur Al-Quran di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Dialah Allah yang menurunkan perkataan yang terbaik, yang paling baik, yakni Al-Quran, berupa kitab yang ayat-ayatnya serupa, yang diulang-ulang, yang dengannya taksya'iru, menjadi bergetar, gemetar, merinding kulit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ila dzikrillah, ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Renungkan ikhwah, bahwa di sini Allah menggambarkan tadabbur itu adalah ketika seorang hamba membaca atau mendengar ayat Al-Quran, maka hadirlah pikirannya dan hatinya sehingga menjalar pada kulit-kulitnya yang turut bergetar, turut merinding. Hati yang semakin takut kepada Allah Ta'ala dan kemudian menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mempraktekkan bagaimana semestinya tadabbur. Disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa pernah suatu ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah di waktu malam. Beliau melaksanakan qiyamul lail, salat malam sampai menjelang subuh. Beliau mengulang-ulang satu ayat. Satu ayat yang beliau ulang-ulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah ya Rabb, jikalau engkau mengadab mereka, sungguhnya mereka adalah hambamu. Namun jikalau engkau ampunkan mereka, maka sungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Satu lagi kisah, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang juga menjadi rujukan Quran sahabat, beliau menyampaikan, Rasulullah pernah berkata kepadaku, Iqra' alayyal Quran, bacalah Quran untukku. Maka Ibnu Mas'ud berkata, Aqra'u alaika wa alaika unzil. Wahai Rasulullah, apakah engkau merintahkan untuk membacakan Al-Quran bagimu sedangkan Al-Quran turun kepadamu? Apa kata beliau? Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkannya dari orang lain. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa.
maka aku membaca untuk beliau surat An-Nisa. Hatta idza balagh, hingga aku sampai pada satu ayat. Ya, surat An-Nisa ayat 41. Fakaifa idza jama'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah ketika kami datangkan seorang saksi bagi setiap umat dan kami datangkan engkau sebagai saksi bagi seluruh umat tersebut. Ketika mendengar ayat ini Rasulullah mengatakan hasbuk, cukuplah. Cukupkan bacaanmu. Hingga aku lihat ainahu, kedua matanya, kata Ibnu Mas'ud, tadrifan, mengalir air mata. Sebegitu lembut hati Rasulullah SAW ketika mendengar maupun membaca Al-Quran. Begitu mudah matanya menangis, begitu mudah hatinya tersentuh. Inilah yang semestinya kita usahakan, kita upayakan. Bahwa tujuan utama dari hadirnya Al-Quran bukan hanya untuk segera dibaca, bukan hanya untuk segera didengar, namun bagaimana kita bisa meresapi, mengilhami setiap maknanya, hingga akhirnya kita menjadi hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk mentadabbur, merenungkan setiap ayat-ayatnya, serta memperbanyak baca Al-Quran. Kita ulang-ulang bersama agar betul-betul Al-Quran itu menyatu dengan kehidupan kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala bina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.